Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik ya. Di video kali ini aku masih bahas anime Tokyo Revenger dari manganya. Lanjut yang kemarin, sekarang masuk chapter 81 sampai 82. Tentu saja, siapkan diri kalian dengan nyaman dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Setelah habis digebukin sama Taiju, akhirnya Takemichi menyadari semua permasalahannya bertambah rumit. Dan dia mulai bimbang apakah dia akan melawan Black Dragon atau menghentikan Hakai. Tapi dia tetap bertekad untuk mengakhiri semuanya karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa melakukannya. Tanpa sadar tingkah Takemichi dilihat teman-temannya, Takemichi pun terkejut akan keberadaan teman-temannya di kamarnya. Mereka pun mengatakan kalau mereka ingin melihat keadaan Takemichi karena Takemichi sekarang adalah kapten mereka. Takemichi yang mengetahui teman-temannya bergabung di Toman pun terkejut, tapi dijawab sama Chifuyu kalau dia sendiri yang menyuruh mereka untuk bergabung di Toman. Di masa ini Chifuyu masih hidup ya. Mereka mulai membahas Black Dragon yang telah menghajar Takemichi yang notabene adalah kapten divisi di Toman karena semua itu bisa menjadi sebuah konflik. Tapi Chifuyu mulai menjelaskan jika Toman terlibat perkelahian dengan Black Dragon yang sekarang tidak akan sama dengan yang pernah mereka hadapi sebelumnya karena mereka dikenal aktif berkelahi dengan skuad pembunuh. Black Dragon juga sudah bertahun-tahun menjadi geng penjahat terkuat di daerah Kanto dan memiliki 10 naga hitam yang paling gila dan jahat yang pernah mereka miliki karena pemimpin mereka yang bernama Shiba Taiju. Black Dragon adalah alasan Toman dibentuk karena 2 tahun yang lalu Kazutora bertarung melawan Black Dragon dan Toman dibentuk untuk membantu Kazutora untuk melawannya. Toman berhasil mengalahkan Black Dragon dan dalam sekejap Toman menjadi geng yang terkenal. Toman sebenarnya sudah mengalahkan ke-9 naga hitam yang seharusnya Black Dragon itu menghilang, tapi mereka dibangkitkan lagi oleh Shiba Taiju. Di bawah kendali Taiju, Black Dragon pun berubah. Dia merubah total seragam mereka, melatih anggotanya seperti tentara, dan membuat mereka menjadi geng yang terlihat hebat. Walaupun berbeda 2 tahun dengan Takemichi dan kawan-kawan, tapi Taiju tidak seperti anak penjahat lain. Dia menjual kekejamannya. Dia juga memiliki hubungan dengan orang-orang kaya dan menghasilkan uang dengan menukar kekuatannya. Dan bisa dibilang dia berkelahi demi uang. Black Dragon yang sekarang sangat berbeda. Dan jika Toman melawannya sekarang, pasti akan ada korban. Takemichi yang mendengarnya memutuskan kalau semua permasalahan dirinya dengan Black Dragon akan diselesaikannya seorang diri dan tidak ingin melibatkan Toman. Mendengar ucapan Takemichi, teman-temannya pun terkejut. Chifuyu pun akhirnya mengajak Takemichi untuk keluar. Mereka berdua pergi mengendarai motor dan motor yang mereka kendarai adalah peninggalan Baji. Dalam diri Takemichi, dia merasa sedih karena dia tahu di masa depan Chifuyu dan Akun akan mati. Dan itu sebenarnya alasan Takemichi memutuskan melawan Black Dragon seorang diri. Tapi Chifuyu mengatakan ke Takemichi agar dia bersenang-senang dengan motor Baji karena menurut Chifuyu, Baji meninggalkan Toman bukan untuk membuat Takemichi stres, dan jika Baji tahu mungkin dia akan marah dan menyuruh Takemichi untuk tersenyum. Mendengar ucapan Chifuyu, Takemichi memberitahu ke Chifuyu kalau dia dari masa depan. Dia memberitahu bagaimana dia kembali ke masa lalu di hari kematiannya. Bagaimana dia bergabung dengan Toman untuk menyelamatkan Hina dari kematian. Bagaimana dia hanya bisa kembali 12 tahun dari masa sekarang.
Dia juga bercerita mengenai Meiki, Draken, Kisaki, dan juga masa depan Chifuyu. Semua fakta itu disampaikan ke Chifuyu, padahal Takemichi sudah bersumpah untuk tidak memberitahukannya ke siapapun tentang loncatan waktu yang dialaminya. Karena dia tidak paham bagaimana loncatan waktu akan mempengaruhi masa depan. Tapi dia memberitahu ke Chifuyu orang yang mati di masa depan demi dirinya. Mendengar penjelasan Takemichi, Chifuyu pun terkejut karena dia akan mati dibunuh sama Kisaki. Karena melihat reaksi Chifuyu dan Takemichi memberi alasan kalau dia hanya bercanda. Tapi Chifuyu entah kenapa dia percaya pada Takemichi, karena dia berpikir selalu ada yang aneh dalam diri Takemichi, dan ada kalanya kalau Takemichi terlihat berbeda. Karena sebelum pertarungan melawan Valhalla, Takemichi memberitahu Baji agar dia jangan mati. Walaupun dia tidak berada cukup dekat dan tidak mendengar secara rinci apa yang dibicarakan Baji dengan Takemichi, tapi Chifuyu yakin kalau dia mendengarnya. Dan Chifuyu berkesimpulan kalau Takemichi sudah tahu Baji akan mati, dan karena hal itu Takemichi begitu putus asa. Takemichi berkata kalau dia tidak bisa mencegahnya walaupun dia sudah mencoba. Tapi menurut Chifuyu kalau Takemichi luar biasa karena selama ini dia bertarung sendirian tanpa siapapun memujinya atau menghargainya, dan menyuruh Takemichi untuk berbangga diri, dan hasil akhirnya tidak akan masalah karena siapapun tidak menyaksikannya, tapi dia melawan masa depan itu dan tidak kabur. Dan Chifuyu pun menghormati hal itu. Takemichi yang mendengar ucapan Chifuyu pun tidak percaya kalau Chifuyu benar-benar mempercayai semua omong kosong yang dikatakan Takemichi. Chifuyu hanya berkata kalau mereka adalah partner. Karena merasa keputusan yang Takemichi lakukan adalah tepat, membuat Takemichi pun menangis terharu. Setelah bercerita, mereka pun memutuskan untuk makan mie ramen, dan Chifuyu memastikan ke Takemichi apakah benar Kisaki akan membunuhnya, dan merasa kalau di masa depan membuat dia sangat kesal. Chifuyu juga menyadari kalau dari awal Kisakilah musuh Baji, dan Takemichi membenarkan karena dia mendengar langsung dari Kisaki di masa depan. Chifuyu pun berencana akan membunuh Kisaki, tapi bukan sekarang. Karena sebagai Kapten Divisi 3, Kisaki memiliki ratusan orang di bawah kendalinya. Dan juga ada Divisi 6 yang baru dibentuk yang berisikan mantan anggota Valhalla. Dibandingkan dengan mereka, Chifuyu dan Takemichi yang baru menjadi Kapten Divisi pertama yang belum benar-benar berfungsi. Dan itu perbedaan yang sangat besar dan membuat Chifuyu bersemangat. Chifuyu mengatakan kalau Takemichi akan membuat divisi pertama menjadi divisi yang tidak terkalahkan. Karena Takemichi memulainya dari nol, dan Chifuyu yakin kalau Takemichi dapat melakukannya. Chifuyu juga mengatakan kalau mereka akan menghancurkan Black Dragon, Kisaki, atau siapapun itu dia tidak peduli. Dia akan mendukung Takemichi sampai akhir dan bersama-sama membuat semuanya berhasil karena mereka adalah partner. Dan 2 hari kemudian semua petinggi Toman berkumpul melakukan pertemuan. Dan chapter 81 sampai 82 pun selesai. Buat teman-teman yang suka video kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.